Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin di Masjid Darul Hijrah, kajian khusus untuk ibu-ibu penghuni Al-Iskan dan sebagian dari luar yang mungkin juga mengikuti kajian ini. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala saya akan menguraikan tentang pentingnya kita memperhatikan, memperbaiki dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Karena dengan meningkatnya amal ibadah kita, maka insyaallah ta'ala Allah akan menjaga kita, memelihara kita dari berbagai keburukan dan memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan menambah nikmatku pada kamu sekalian. Bersyukur dalam bentuk amal ibadah, amal soleh. Kalau berbuat kesalahan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai, niscaya Allah akan menjagamu. Ya ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai, engkau akan dapati Allah berada di depanmu. Nah, di dalam beramal, amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan, perlu diketahui bahwa amal-amal ibadah seorang hamba itu ada 3 bagian. Yang pertama, dan ini yang paling utama, adalah a'mal
al-qalbi, amal-amal hati kita. Kemudian yang kedua, a'mal al-lisan, amal-amal lisan kita. Dan yang ketiga adalah a'mal al-jawarih, amal-amal perbuatan seluruh anggota badan kita. Nah, di sini yang patut kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya itu dari dua unsur. Ada unsur yang namanya roh dan ada unsur yang namanya fisik atau badan. Masing-masing dari jiwa kita, roh kita, hati kita, dan semua anggota badan kita ini memiliki kewajiban dalam beramal soleh. Makanya manusia ketika dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada yang namanya dalam dirinya yaitu hati. Kemudian ada lisan untuk berbicara, untuk bermunajat kepada Allah, untuk berkomunikasi, itu dengan lisan dalam bentuk ucapan. Kemudian ada anggota badan yang lainnya. Ada mata, tugasnya memandang yang baik, telinga mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, mendengarkan kalam Allah. Kemudian ada tangan, ada kaki, dan seterusnya. Nah, masing-masing anggota badan ini memiliki tugas. Hati ada tugasnya, ada amal-amalnya. Ini yang disebut dengan a'malul qalbi, amal-amal hati. Lisan pun demikian, ada tugasnya dalam beramal, yaitu berupa ucapan. Dan seluruh anggota badan lainnya masing-masing memiliki tugas dan pekerjaannya. Nah, ada satu hal yang mungkin kita kurang memperhatikannya, dan ini yang akan kita bahas tentang amal-amal hati. Amal-amal hati ini pada hakikatnya adalah amal yang sangat pokok, karena seluruh perbuatan anggota badan kita yang lainnya itu sangat terpengaruh oleh amal dalam hati, oleh amal-amal hati. Makanya para ulama kaum muslimin sejak dahulu mereka memperhatikan, mereka membahas, mereka menulis tentang pentingnya amal-amal hati, karena dia menentukan kalau hati kita ini baik, maka insya Allah amal lisan kita akan baik, amal anggota badan kita yang lainnya juga akan baik, karena hati makmur dengan kebaikan-kebaikan. Karena hati itu makmur dengan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu amal hati ini yang sangat diperhatikan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula oleh para ulama. Karena Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda
dan sabda beliau menjelaskan kepada kita tentang pentingnya amal hati ini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat atau saluhat, salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging ini baik, niscaya semua perbuatan anggota badan ini akan baik. Dan apabila segumpal daging ini jelek, buruk, maka seluruh perbuatan anggota badan yang lainnya juga akan buruk. Lalu kata beliau, ala wahyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Ya, hati yang dimaksud adalah jantung. Makanya di antara ulama menyebutkan, salah seorang alim yang menyebutkan tentang masalah ini adalah Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, salahul ajsadi mauqufun ala salahil qulub. Baiknya jasad, baiknya tubuh kita, badan kita, ini tergantung dari baiknya hati. Kesolehan anggota badan kita tergantung dari kesolehan hati kita. Wa fasadul ajdasi wa fasadul ajsadi mauqufun ala fasad al-qulub. Demikian pula rusaknya hati ini akan juga menunjukkan rusaknya perbuatan anggota badan yang lainnya. Kemudian disebutkan pula oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna aslad din huwal umurul batinah. Ya, sesungguhnya prinsip-prinsip dasar dari agama ini atau asalnya agama ini adalah sangat berlandaskan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan batin seseorang, minal ulum wal a'mal, berupa ilmu yang dimiliki oleh seorang, demikian pula amal yang dimiliki oleh seorang. Ini semua pada dasarnya adalah merupakan landasannya adalah agama. Wa anna al-a'mal ad-dhahirah la tanfa'u biduniha. Kemudian kata beliau bahwasanya amal-amal yang lahiriah, amal-amal yang tampak, ya, ini la tanfa'u, tidak akan bermanfaat biduniha, tanpa amal-amal dari batin kita. Artinya ini menunjukkan betapa pentingnya niat, keikhlasan dalam beramal, niat yang lurus dalam beramal, karena ini satu contoh dari amalan hati, yaitu keikhlasan. Kalau seorang itu ikhlas dalam beramal, hatinya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu amalnya akan bermanfaat. Amal lahiriahnya, amal-amalnya yang tampak, yang dikerjakan dengan anggota badannya itu akan bermanfaat kalau hati ini betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam mengerjakannya.
Tetapi kalau hati tidak ikhlas, amal batin ini rusak, niat tidak benar, maka amal yang tampak ini akan rusak pula dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan masalah hati, ya, atau amal-amal hati. Ada ucapan yang diriwayatkan dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-qalbu malikun, hati itu adalah raja, wal a'dha'u junuduhu, dan seluruh anggota badan lainnya adalah tentara-tentara hati. Karena hati ini raja, maka seluruh anggota badan lainnya adalah tentara-tentaranya. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa idza tabal maliku tabat junuduhu, apabila raja itu baik, maka akan baik pula bala tentaranya. Wa idza khabuthal maliku khabutha junuduhu, khabuthat junuduhu, dan apabila raja itu buruk, raja itu jelek, kotor, maka demikian pula akan jelek dan akan buruk pula seluruh bala tentaranya. Nah, maka dari itu kewajiban kita yang harus kita betul-betul cermati, perhatikan adalah apa yang ada di dalam hati kita ini, yaitu amal-amal hati. Apa saja amal-amal hati itu? Karena setiap anggota badan ini memiliki tugas, pekerjaan. Mata tugasnya untuk melihat, telinga tugasnya untuk mendengar, lisan tugasnya untuk berbicara, kaki tugasnya melangkah, tangan tugasnya mengambil, misalnya. Nah, setiap anggota badan ini memiliki tugas, memiliki pekerjaan. Nah, demikian pula hati. Hati itu pun memiliki amal, ada amalan-amalannya, ada kewajiban-kewajibannya. Nah, di antara amalan-amalan hati itu yang disebutkan oleh para ulama adalah, di antaranya ada yang pertama, yaitu keikhlasan. Tugas hati ini dia mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah. Amal hati yang lain contohnya adalah cinta, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai sesama kaum mukminin. Ini amal hati. Amal hati yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal pada Allah, pasrah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Al-inabah, demikian pula inabah, kembali kepada Allah. Ya, ketika seorang berbuat dosa, berbuat maksiat, dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal hati adalah al-khauf, takut kepada Allah, at-taqwa, demikian pula takwa kepada Allah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sambil memegang dadanya, beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini. Beliau mengisyaratkan di dadanya. Nah, ini termasuk amalan hati, itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan hati adalah ar-raja, berharap.
berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Jadi harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara amalan-amalan hati yang lainnya adalah bersabar, menahan hati ini ketika seorang terkena musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu ujian. Kita diperintahkan untuk bersabar, dan yang bisa mengendalikan diri kita adalah kesabaran yang ada dalam hati kita, termasuk sabar di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, bersabar di dalam menahan diri dari mengerjakan larangan-larangan Allah, bersabar di dalam menerima ujian-ujian dari Allah. Ini semua bagian dari amalan hati. Termasuk amalan hati lainnya adalah ridho kepada Allah, ridho kepada agamanya, ridho kepada hal-hal yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah, ridho kepada Nabi SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi kita. Makanya kita kemudian dianjurkan setiap hari, di pagi hari dan di petang hari, kita dianjurkan untuk membaca kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Rabbku, aku ridha Allah sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku. Wa bil islami dinan, aku ridha Islam sebagai agamaku. Aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Jadi kita ridha kepada itu semuanya. Ridho di antara maknanya adalah lapang dada. Ya, di antara makna ridho itu adalah seorang lapang dadanya, besar jiwanya, menerima dan meridhoi apa yang menjadi kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, dalam menaati tuntunan agama Islam, dan di dalam menaati dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk bagian dari amal-amal hati yang patut kita hiasi hati kita dengannya adalah kita mencintai sesama kaum mukminin dan kita benci kepada kekufuran dan orang-orang yang tidak beriman. Jadi termasuk bagian dari amalan hati ada cinta kepada kaum mukminin, cinta kepada iman, cinta kepada amal-amal kebaikan, ya. Dan kita benci kepada kekufuran, kita benci kepada kesyirikan, kita benci kepada hal-hal yang diada-adakan oleh manusia, yaitu bid'ah dalam agama Allah. Kita benci kepada itu semuanya. Ya, ini salah satu bentuk dari mewujudkan amalan-amalan hati. Itu diantara amalan-amalan hati. Nah, kalau amalan-amalan hati kita ini baik, kita beriman kepada Allah, kita ikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah, kita senantiasa bertawakal pasrah kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita ridha dengan ketentuan Allah dan seterusnya, maka insya Allah semua amalan-amalan anggota badan kita lainnya
pun akan baik, akan berkualitas, karena hati kita ini makmur, hati kita ini dipenuhi dengan amalan-amalan hati itu, ya. Nah, di antara hal yang harus kita upayakan untuk memperbaikinya, sebelum kita memperbaiki perilaku kita, sebelum kita memperbaiki lisan-lisan kita, maka yang pertama kali kita perbaiki adalah hati kita. Islahul qalbi, memperbaiki hati ini dengan memakmurkannya, dengan membersihkannya dari penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, iri, ujub, sombong, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Makanya para ulama mengatakan salahul qulub ra'su kulli khairin. Salahul qulub ra'su kulli khairin. Kesalehan, kesolehan hati itu adalah induk dari semua kebaikan. Semua kebaikan akan diperoleh oleh seorang hamba kalau hatinya itu soleh, hatinya itu baik. Kemudian sebaliknya, wa fasaduha ra'su kulli syarrin, dan rusaknya hati adalah pokok dari semua kerusakan. Jadi semua kerusakan yang ada, baik pada diri seorang ataupun pada suatu masyarakat atau pada satu umat, penyebab utamanya adalah karena kerusakan hati itu. Rusaknya hati pangkal dari semua kerusakan, pangkal dari semua kerusakan. Maka dari itu, yang pertama kali kita upayakan dalam diri kita untuk memperbaiki semua amal perbuatan kita adalah dengan mengawali memperbaiki hati ini. Memperbaiki hati. Bagaimana cara atau upaya seorang hamba untuk dia memperbaiki hatinya? Ya, pertama, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membersihkan hatinya, agar Allah memperbaiki hatinya, agar Allah memberikan taufik kepada hatinya, memberikan hidayah kepada hatinya. Jadi permulaan dari kita memperbaiki hati adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih qalbi, ya Allah perbaikilah hatiku ini. Minta pada Allah, mohon pada Allah agar Allah memperbaiki hati kita. Mohon taufik, mohon hidayah, mohon perbaikan agar Allah memperbaiki hati kita. Karena hati manusia berada di tangan Allah. Allah membolak-balik hati hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, oleh karena itu hendaknya seorang hamba selalu memohon pertolongan, memohon petunjuk, memohon hidayah kepada Allah Ta'ala agar Allah memperbaiki hatinya. Orang yang benar-benar ingin memperbaiki dirinya, yang diawali dengan memperbaiki hatinya, Allah Maha mengetahui tentang orang tersebut. Kalau dia benar-benar, kalau dia sungguh-sungguh, maka Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan jalan baginya. Jika dia benar-benar ikhlas kepada Allah,
ingin memperbaiki dirinya, ingin memperbaiki hatinya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, upaya dalam memperbaiki hati kita selain kita berdoa, yang kedua adalah kita bersihkan hati kita. Ibaratnya kalau seorang ingin menghiasi suatu ruangan, sebelum dia menghiasi ruangan itu, dia harus bersihkan ruangan itu. Kita misalnya punya perabot yang bagus, kita ingin menata di sebuah ruangan, maka pertama kali yang kita lakukan adalah bersihkan ruangan itu. Ya, kalau sudah bersih ruangan itu, baru kemudian kita masukkan perabot yang bagus tersebut. Ya, nah hati pun demikian. Sebelum kita masukkan sesuatu yang bagus dalam diri kita, maka bersihkan hati kita dulu. Ya, ruang yang berada dalam dada kita ini yang akan kita hiasi dengan iman, dengan keikhlasan, dengan kebaikan, ya, dengan kecintaan pada Allah, dengan takwa dan yang lainnya harus kita bersihkan. Bersihkan dari kotoran-kotorannya, kotoran-kotoran hati, seperti hasad, dengki, iri, sombong, ujub, kagum pada diri sendiri, dan yang lainnya, meremehkan orang lain, dan yang lainnya harus kita singkirkan dari hati kita. Berupaya membersihkan hati ini dari penyakit-penyakit itu. Kemudian kita hiasi dia dengan keikhlasan, hiasi dengan iman, hiasi dengan takwa kepada Allah, hiasi dan harapan hanya kepada Allah. Jadi ini yang disebut oleh para ulama dalam istilah mereka at-takhliyah qabla tahliyah. Ya, dua kata yang berbeda maknanya. Perbedaannya hanya pada huruf, yang satu kha, yang satu ha. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Apa makna at-takhliyah? Takhliyah itu artinya pakai kha. Takhliyah itu artinya mengosongkan, membersihkan. Kemudian yang kedua, tahliyah dengan ha, itu artinya menghiasi. Maka kosongkanlah hatimu dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang jelek, hal-hal yang berupa penyakit-penyakit hati. Kemudian hiasi dengan perhiasan-perhiasan hati, iman, ikhlas, cinta, takwa, harapan kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dalam upaya untuk membersihkan dan memperbaiki hati kita adalah harus ada kesungguhan. Jangan setengah-setengah, harus ada kesungguhan. Kalau setengah-setengah itu tidak bakal berhasil. Dalam memperbaiki hati kita, memperbaiki jiwa kita, kalau kita lakukan dengan niat yang setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, ini akan tidak menghasilkan sesuatu. Ya, ini akan sia-sia. Maka dari itu harus ada kesungguhan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menunjukkan perlunya kesungguhan di dalam kita memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama,
dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-19 dari surat Al-Isra, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun ulaika kana sa'yuhum mashkura." Wa man aradal akhirata, artinya, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, irodanya dia kemauan keras. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang dia menghendaki akhirat. Apa cukup hanya kehendak? Tidak cukup. Allah melanjutkan ayat ini dengan mengatakan wasa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya maksimal untuk mendapatkan akhirat tersebut. Wa huwa mu'min, dan dia seorang yang mukmin, beriman pada Allah. Ulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah orang-orang yang upaya mereka akan diberikan balasan oleh Allah. Jadi dalam ayat ini ada iradah, kemauan yang keras. Yang kedua ada upaya maksimal yang dilakukan, ya, tidak setengah-setengah, tapi maksimal, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Kemudian yang ketiga ada keimanan dalam hati itu, yakin pada Allah Ta'ala. Kalau dia sungguh-sungguh, pasti Allah akan menunjukinya. Jadi ada keimanan dalam hatinya. Maka orang yang memiliki tiga hal ini tadi, yang betul-betul ingin memperbaiki akhiratnya, itulah orang-orang yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang lain yang juga menjelaskan tentang pentingnya kesungguhan seorang hamba dalam memperbaiki hatinya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, ayat yang terakhir dari surat Al-Ankabut. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho kami, niscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi faktor yang ketiga, upaya untuk memperbaiki hati kita dan diri kita adalah adanya kesungguhan, betul-betul memiliki kemauan, kesungguhan yang benar. Maka seorang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara upaya yang menjadi sebab agar kita mampu memperbaiki hati kita adalah dengan kita membaca, mendalami dan memahami Al-Quranul Karim, ya, memahami dan mendalami Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah penawar segala penyakit hati. Al-Quranul Karim adalah penawar, obat bagi semua penyakit hati. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-82, Allah Ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman. Maka apabila seorang ingin memperbaiki hatinya, memperbaiki dirinya, obatnya adalah dengan memahami Al-Quranul Karim. Artinya membaca sambil memahami. Kalau kita sekedar baca tapi kita kurang paham, ini mungkin kurang berarti. Tetapi kalau seorang dia baca dan dia pahami, maka ini pengaruhnya akan lebih besar. Ya, kalau kita belum bisa bahasa Arab, ya baca terjemahannya. Baca terjemahannya dengan penuh konsentrasi. Bukan sekadar baca, tapi dengan penuh konsentrasi. Kemudian sebab yang kelima, yang dengannya seorang berupaya untuk memperbaiki hatinya adalah dia selalu mengontrol niat-niatnya dalam setiap amal yang dilakukannya. Mengontrol artinya memeriksa, ya, memeriksa. Ketika dia akan melakukan sesuatu, dia periksa niatnya. Apakah dia berbuat sesuatu itu karena Allah atau bukan? Kalau karena Allah dia lakukan, kalau bukan karena Allah dia tinggalkan. Jadi memeriksa niat-niat kita dalam setiap amal, ucapan, perbuatan yang akan kita lakukan. Hendaknya kita selalu memeriksa hati kita, niat kita. Apakah niat kita sudah benar, ataukah masih ada hal-hal yang merusak niat kita tadi? Ya, ini penting. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf dahulu, seorang mukmin kalau akan berbuat sesuatu dia melihat niatnya. Jika itu karena Allah, dia kerjakannya. Tetapi kalau bukan karena Allah, maka dia tinggalkannya. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang keenam adalah, yakni insyaallah saya cukupkan nanti, karena insyaallah maghrib nanti saya juga ada kajian. Yang keenam adalah seorang senantiasa dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dan terus berdoa, memohon agar Allah menjaga hatinya, menjaga dan memperbaiki hatinya. Ya, orang yang berdoa pada Allah, meminta pada Allah, Allah akan memberikan permohonannya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah pada aku, niscaya aku akan memperkenankan permohonan kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hal yang juga dengannya seorang dapat memperbaiki hatinya adalah dengan dia membaca sejarah para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, ya, bagaimana mereka dalam menjaga diri mereka, menjaga hati mereka, menjaga kepribadian mereka dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian insyaallah ini akan memberi pengaruh pada diri kita. Dan kita membaca, kita mengetahui, kita menjadikan contoh. Kita menjadikan mereka sebagai contoh dalam keikhlasan mereka, dalam ketakwaan mereka, dalam kesabaran mereka, dan semua hal-hal berkaitan dengan amalan-amalan hati. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu faktor lain yang juga mempengaruhi perbaikan hati kita ini adalah, yaitu kita membatasi
pergaulan kita sedapat mungkin dan orang-orang yang baik, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang selalu introspeksi diri mereka daripada memperhatikan keburukan orang lain. Karena pergaulan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan hati ini. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang mukhlis, yang ikhlas, yang takwa kepada Allah, maka pengaruh kebaikan itu akan ada pada diri kita, pada hati kita. Tapi sebaliknya, apabila kita bergaul dengan semua orang tanpa seleksi, maka dikhawatirkan keburukan-keburukan dari sebagian orang itu akan imbas, akan terjangkit ke dalam diri kita. Maka disinilah pentingnya kita mengawasi pergaulan kita, ya, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pandangan, dan seterusnya. Semoga dengan demikian insyaallah ta'ala akan selalu kita awasi diri kita, ya, perilaku kita, niat-niat kita, ya, dan apalagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian insyaallah, maka seorang akan senantiasa memperbaiki dan hatinya menjadi baik. Kalau hati ini menjadi baik, maka insyaallah semua perbuatan lisan dan anggota badan lainnya pun akan menjadi baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga Allah menjaga hati-hati kita, memperbaiki hati-hati kita dan niat-niat kita di dalam kita beramal, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini kajian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah bulan depan, karena saya dapat atau pada kesempatan yang akan datang, kita masih akan membahas tentang amalan-amalan hati. Yang pertama adalah tentang keikhlasan. Karena amalan hati itu banyak. Salah satunya dan yang pertama dan utama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.